Saudara sekalian, saya mengharapkan saudara semuanya di rumah baik-baik dan tolong jaga kesehatan ya. Jangan suka kerumunan ataupun ketemu dengan teman-teman rame-rame di restoran ataupun kumpul di mana. Kalau bisa usahakan ya, stay at home dan take care ya. Dan kita percaya Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita. Hari ini kita membaca Ulangan 31 ayat, ada satu ayat yang luar biasa yang saya suka banget. Dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini ayat begitu luar biasa, bahwa Tuhan ingatkan kita, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang menyampaikannya, dan berkatilah kami yang mendengarkannya dan juga yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Sering sekali kita dalam kehidupan kita ini lemah. Kita ini give up. Dan kita ini komplain ke Tuhan. Tuhan, kenapa begitu malang hidup saya? Tuhan, kenapa begitu susah kehidupan saya? Tuhan, mengapa ini terjadi? Saya kemarin baca satu ini kesaksian yang sungguh menjamah hati saya, dan saya mau sharing tentang orang ini ya. Ini adalah Aji Taylor Morton. Ya, dia cerita tentang hidup dia. Nah, inilah kesaksian dia yang begitu menjamah hati saya, dan saya merasakan ayat ini cocok banget dia buat dia, karena dia itu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dia mengatakan, aku lahir hasil perkosaan pria terhadap ibuku yang bisu, tuli dan miskin, sehingga aku tidak mengenal lagi siapa ayahku. Ya, mamanya bisu, tuli dan miskin. Ibuku bisu, tuli dan sangat miskin. Suatu hari sesosok pria perkosa ibuku hingga hamil. Lahirlah aku tanpa pernah kenal siapa ayahku. Karena menanggung malu, ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibuku melahirkan adalah seorang ibu tua, pemilik kebun. Kami hidup sangat miskin, hingga dalam umur yang masih sangat muda, aku terpaksa bekerja untuk mencari sebahku nasi untukku dan ibuku, karena saat itu ibuku sakit stroke. Aku bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Aku benci keadaan saat itu, dan aku kecewa pada Tuhan saat itu karena Dia tidak adil atas hidupku. Dia ngeluh nih, ya, Aji sini ngeluh. Tuhan tidak adil terhadap hidupku. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup yang layak, aku harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh aku tidak paham mengapa aku dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusiaku sering mencomokkanku. Mereka memanggil aku si anak haram, dan mereka tidak mau berteman dengan aku. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkatakan kepadaku, Ajis, namaku Ajis, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Dengar baik-baik, hidup ini adalah anugerah. Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan, pilihan itu ada di tanganmu, nak. Puji Tuhan, ini sungguh luar biasa ya. Pendeta mengatakan, semuanya ada pilihan. Kita bisa ngeluh sampai kita mati, atau kita bangkit. Perlu kamu rencana Tuhan atasmu, bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Nadanya lili penuh makna. Luar biasa. Kata pendeta itu membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak, dan doa ibu membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya, ya, dia memilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini.
Singkat cerita, aku mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibuku. Berkat doa ibuku serta kerja keras yang ulet, akhirnya Tuhan Yesus memberkatiku dengan melimpah. Aku meraih kesuksesan. Tahu nggak aku ini siapa? Aku adalah Aziz Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Wow, saudara sekalian, saudaraku, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Namun, lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, dengki, dan benci kepada orang lain. Kepada siapapun dan apapun sikap serta perilaku mereka pada Anda. Ampunin orang yang membencimu, jangan mendendam. Abaikan orang yang mencibirmu, buatlah itu jadi motivasi untuk maju pesat. Siapapun Anda, apapun masalah Anda saat ini, berdoalah, bangkitlah, dan berjuanglah dari keterpurukan. Keep smiling. Mari kita senyum terus. Never give up. Jangan kita menyerah. Be winner in life. Menjadi pemenang di dalam kehidupan. Be blessed. Biar kita diberkati. Be courageous. Kita mempunyai semangat dan keberanian. Be kind. Dan kita ini penuh dengan rasa kasih sayang dan baik terhadap orang lain. Be of influence to your community. Biarlah kita menjadikan orang yang mempengaruhi komunitas kita. Saudara sekalian, inilah kesaksian yang luar biasa. Saudara sekalian, ingat firman Tuhan di Ulangan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya tahu kadang-kadang saudara-saudari di dalam kesusahan, kesedihan, dan kelihatannya nggak ada jalan keluar. Tapi ingat, Aziz Taylor Morton menjadilah model kita. Dia tidak pernah menyerah, dia kerja keras, dia ulet, dan dia tekun, dan dia rajin. Tuhan Yesus sayang sama kita. Marilah saudara sekalian, kita memiliki Tuhan yang menciptakan surga dan bumi ini. Dia yang mempunyai segala-galanya. Datanglah kepada Dia dengan rendah hati dan katakan, Tuhan, maafkan aku. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku butuh pertolongan Engkau. Aku dalam keadaan susah. Keluarga saya, anak-anak saya, suami saya, atau istri saya, atau usaha saya, atau pekerjaan saya tidak tahu. Tapi satu hal, ingat ayat ini, klaim ayat ini, pegang janji Tuhan, dan datang kepada Dia. Mujizat masih ada. Ya, saudara sekalian, jangan kita menyerah. Jangan kita menyerah. Mari kita sama-sama berdoa dan percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesaksian anak Engkau ini yang begitu luar biasa. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak Engkau, mempunyai karakter yang never give up, mempunyai karakter yang keep smiling, dan knowing that you are with us, dan tahu bahwa Engkau menyertai kita, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, dokter dan suster semuanya, berkatilah mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang susah dan ada hal masalah di dalam keadaan pandemi ini. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau buka jalan buat mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesempatan, berikan mereka orang yang bisa membantu mereka, ataupun Tuhan Yesus ide dalam hidup mereka, supaya mereka bisa comeback, bisa kembali lagi usaha dan maju dalam nama Tuhan.